Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, uhayyikum bi tahiyyatil Islam, bi tahiyyati ahli jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Baik, kita lanjut kajian seputar Dzulhijjah, pembahasan Dzulhijjah, yang mana kita sudah masuk ke pelajaran yang keempat, yang mana judulnya adalah As-Siyamu fi Ashri Dzulhijjah, puasa di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillahilladzi la rafi'a lima wada'a wa la wadi'a lima rafa'a wa la mana lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa sallallahu ala rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma sajada musallin wa raka'a wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. فإن من الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة الصيام. Maka sesungguhnya di antara amalan-amalan saleh, di antara amalan-amalan saleh di 10 hari yang penuh berkah ini adalah berpuasa. Fasiyamu ibadatun 'azimatun. Maka puasa merupakan ibadah yang sangat agung. Wallahu ta'ala yaqul fi hadisil qudsi, dan Allah tabaraka ta'ala berkata dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam yudha'afu al-hasanatu asru amsalha ila 700 dhi'fin illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah tabaraka ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam, semua amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu, kebaikan itu, asyru amsalha, ya, 10 kali lipat, yang semisal, ila 700 dhi'fin, sampai 700. Berapa 700 itu? 700 lipatan. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bi. Jadi pahala yang dilipat gandakan bagi orang yang berpuasa itu sampai 700 kali lipat. Itu saking apa? Saking besarnya pahala yang Allah lipat gandakan bagi orang-orang yang melakukan amal saleh, kecuali pahala puasa, maka lebih dari 700 kali lipat. Itu Allah sendiri yang membalas, yang memberikan pahalanya tanpa batasan tertentu. Wa qad dalla qawluhu, dan telah menunjukkan firman-Nya, ya, di dalam lafaz illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri, ya, yang akan membalasnya secara langsung, secara khusus. Ala anna al-jazaa 'ala siyam jazaa'un khassun. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya balasan untuk ibadah puasa ini adalah balasan yang khusus. Laisa kasairil ujur, tidak seperti pahala-pahala ibadah yang lain, ala baqiyati a'mal salihah, ya. Tidak seperti pahala-pahala yang diberikan kepada amalan-amalan saleh yang lain selain puasa. Wa kama yaqulu al-'utiyatu, ya, biqadril mu'tiha, sebagaimana dikatakan bahwasanya pemberian hadiah itu, ya, itu sesuai dengan siapa yang memberinya. Ketika seseorang mendapatkan hadiah tentunya dari orang kaya, tentu hadiahnya itu bukan hadiah yang biasa-biasa saja,
pasti hadiah yang berharga. Contoh dapat hadiah dari presiden, pasti hadiah itu yang bagus, atau pengusaha seperti hadiah umroh, hadiah rumah dan yang lain seperti itu. Nah, ini hadiah atau balasan yang dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala huwa akramul akramin. Dan kita tahu bahwasanya Allah tabaraka wa taala dia adalah akramal akramin. Zat yang maha dermawan. Tentunya sesuatu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala itu tidak dapat kita hitung seberapa besar nilainya. Waqad wa'ada an yujaziya 'ala siyami jazaan khasan min 'indihi. Dan Allah tabaraka wa taala telah berjanji akan memberikan pahala puasa itu secara khusus langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala anna al-jazaa'a 'ala siyama 'azimun. Dan ini menunjukkan akan agungnya balasan terhadap amalan puasa ini, pahala ibadah ini, itu pahala puasa. Wa anna ajrahu jazilun, dan bahwasanya balasan itu balasan yang besar, yang mulia. Wa hadha yashmulu siyam al-fariḍah wa siyam an-nafilah, dan ini mencakup semua puasa yang wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib apa aja? Ramadan. Terus apa lagi? Qadha. Terus apa lagi? Nadar. Nah, itu puasa wajib. Sedangkan puasa sunnah yang sudah kita tahu, di antaranya apa? Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Ya, sekarang juga puasa Daud, semua puasa sunnah. Ini mencakup semua ibadah puasa, pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, oleh karena itu, yustahabbu an tusama tis'atul ayyamil ula min 'ashri dzulhijjah in tayassara. Walidzalik, oleh karena itu, yustahabbu, dianjurkan, antusama, agar berpuasa, ya. Tis'atul ayyam al-ula, pada 9 hari pertama min ashri dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Nah, di sini ada ini ya, in tayassara, apabila hal tersebut ringan bagi kita, tidak sedang tidak sedang melakukan hal-hal yang berat seperti safar atau melakukan pekerjaan berat. Ini dianjurkan. Lidukhuliha fi umumi qaulin Nabi SAW, ya. Supaya bisa masuk, ya, ke dalam keumuman ucapan Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam al-asra. Tidak ada satu hari yang mana pada hari tersebut amalan lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang dilakukan pada 10 hari pertama. Itu di bulan Dzulhijjah. Wassiyamu min a'zamil a'mal as-salihah. Dan puasa, ini min kata bagian. Berarti banyak ibadah-ibadah yang agung, di antaranya puasa. Jadi bukan puasa aja yang ibadah agung, tapi masih banyak ibadah lain yang agung. Jadi kalau kita merasa ringan untuk melakukan puasa, maka lakukan, karena ini diantara amalan yang agung. Seperti itu. Waqad kana jama'atun minas salaf yasumunaha kabni Umar. Dan ya, jamaah dari para salafus salih, ya, para terdahulu, ya, mereka melakukan hal tersebut, itu berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, seperti Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin
Umar, wa Ibn Sirin dan Ibnu Sirin, wa Mujahid dan juga Mujahid, wa Atha dan juga Atha. Wa qad ittafaqatil madzahibul arba'ah, dan sungguh ya telah bersepakat keempat imam mazhab, yaitu siapa? Al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah, bersepakat atas apa? Al-istihbabi siyamiha, bersepakat tentang dianjurkannya berpuasa pada hari-hari tersebut. Wa man lam yatayassar lahu siyamu jami'iha shama ma tayassara minha. Dan bagi orang yang tidak bisa untuk melakukan puasa di semua harinya selama 9 hari, maka boleh berpuasa dari sebagian hari-hari tersebut. Wa yata'akkadu minha yaum Arafah, yaum Arafah, dan ditekankan dari 9 hari itu di hari Arafah, itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini harus dipaksakan, ditekankan. Hukumnya tetap sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kalau hari-hari sebelumnya itu sunnah ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan. Fa'an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ahtasibu, aku berharap, ala Allah, kepada Allah, an yukaffira as-sanata allati qablaha, ya, agar menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu, wa sanata allati ba'dahu, dan dosa-dosa setahun dosa-dosa yang akan datang. Wa ba'dun nasi yatrahu tasa'ulan bi annahu lam yusbit 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shama at-tis'ata al-ula min 'ashri Dzulhijjah. Dan sebagian manusia ya menganggap bahwasanya hal tersebut ya belum ya lam yusbit, belum ditetapkan dari Nabi SAW ya, bahwasanya Nabi SAW itu berpuasa ya, di 9 hari tersebut. Fanaqul, maka kami katakan, kata Syekh, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW qad ya'muru bisyai'i wa la yaf'aluhu li masaliha arjah. Bahwasanya Nabi SAW ya, qad ya'muru bisyai', ya, terkadang Nabi itu ketika memerintahkan sesuatu wala yaf'aluhu, tapi dia tidak melakukannya. Contohnya Rasulullah memerintahkan untuk menganjurkan untuk puasa, tapi ternyata Rasulullah nggak puasa. Nah, ini ada maslahat yang lebih penting. Apa maslahatnya? Faidahnya? Faidahnya adalah menjadi hukum, bahwasanya hukum puasa tersebut bukan wajib, tapi apa? Sunnah. Jadi terkadang nih, qad ya'muru, qad ini, kalimat qad ketika setelahnya fi'il mudhari' maka artinya terkadang. Qad ya'muru, terkadang Rasulullah SAW ya, memerintahkan sesuatu wala yaf'alhu, dan Rasulullah tidak melakukannya. Ya. Wala lima salihah, itu karena ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Ini menjadikan hukum bahwasanya amalan tersebut hukumnya bukan wajib. Seperti hukum bersiwak. Apa hadisnya? Ada yang tahu nggak? Iya, Pak. Hadisnya, bukan terjemahnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki qabla kulli shalah.
seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, la amartu. Ini Rasulullah berkeinginan ingin memerintahkan umatnya untuk bersiwak, membersihkan mulut setiap hendak mau sholat. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan. Kenapa? Khawatir dianggap wajib. Nah itu, ini diantara hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terkadang Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, tapi beliau tidak melakukannya, itu ada maslahat yang lebih besar. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya, contohnya, akhbara bi anna afdal siyama siyamu Daud. Contohnya adalah Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya puasa yang lebih utama adalah puasa apa? Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Rasulullah SAW senantiasa berpuasa satu hari dan satu hari berikutnya berbuka. Wal waqi', ya. Dan pada kenyataannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ya. Rasulullah tidak berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wa innama kana kama taqulu Aisyah yasumu hatta naqul la yuftiru. Ya. Wa yuftiru hatta naqul la yasum. Ya. Faqad yahussu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in wa la yaf'aluhu li masalihi al-arjah. Jadi terkadang Rasulullah melakukannya dan terkadang tidak. Ini contoh apa yang dilakukan Rasulullah itu ada hikmahnya. Jadi menjadikan hukum, ternyata hukum puasa Daud itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena Rasulullah terkadang melakukan, terkadang tidak. Seperti itu. Sehingga nanti tidak memaksakan. Ada orang yang memaksakan pengen puasa Daud, padahal dia sedang keadaan sakit. Sampai-sampai dia membahayakan dirinya sendiri. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang hukumnya sunnah dan dia meninggalkan perkara yang wajib, itu menjaga kesehatan badan kita. Kemudian, di sini wala ba'sa bis-siyami ma'al muslim. Ini pernah ini kemarin ya. Karena bertepatan dengan ini supaya jika ada yang mau berqadha, ya mau mengqadha di waktu di hari-hari terbaik ini, maka boleh. Ini dalil ini. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa bisiyami ma'al muslim min qada'i Ramadan. Dan tidak apa-apa bagi seorang muslim jika ingin mengqadha puasa Ramadan fi tis'i Dzulhijjah, pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Boleh ya. Jadi enggak hanya puasa sunnah di 9 hari Dzulhijjah ini. Jadi puasa wajib pun seperti mengqadha puasa Ramadan atau puasa nazar itu boleh di hari-hari tersebut. Wa yurja, ya kata Syekh, dan diharapkan, yurja artinya diharapkan an yanala fadla mudha'afatil amal as-salih, dan diharapkan mendapatkan keutamaan, ya, dilipat gandakannya amalan saleh fi hadhil ayyam bihadza shaum, di hari-hari ini, ya, di hari-hari tersebut, ya, dengan puasanya itu. Wa qad ruwiya dzalika an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hal tersebut telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, li'anna al-maqsuda huwa isti'abu zamanin nahri hadhil 'ashr bis-siyam. Karena yang dimaksud adalah menggunakan waktu tersebut, ya, dengan apa? Dengan berpuasa. Fa idza ja'alahu fi qada'i siyamin wajibin
Maka apabila waktu siang tersebut, ya, yang mana waktu siang tersebut merupakan waktu terbaik, ya, hari terbaik di dunia, jika dilakukan untuk melakukan qada puasa yang hukumnya wajib, kana dzalika hasan, maka hal tersebut baik. Jaa fi kasyafil qana' lil buhuti. Nah, datang dalam Kasyaf al-Qana, ya, kitab Kasyaf al-Qana karya Imam Al-Buhuti rahimahullah. Beliau berkata, la yukrahu al-qada'u fi ashri dzil hijjah li'annaha ayyamu ibadatin falam yukrahi al-qada'u fiha. Kata Imam Al-Buhuti, la yukrahu al-qada'u, ya, tidak mengapa, ya, tidak makruh, tidak dibenci melakukan qada, ya, mengqada puasa fi asyri dzulhijjah pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini maksudnya bukan 10 hari, ya, 8 hari. Karena yang ke-9-nya itu kan puasa Arafah. Gak boleh digabung puasa sunnah dengan puasa wajib niat. Kalau tanggal 9 itu niatnya harus puasa sunnah aja, itu puasa sunnah Arafah. Gak boleh puasa qada. Jadi yang mengqada itu di tanggal 1 sampai 8 boleh. Silakan kalau yang punya hutang puasa. Paham? Ya. Ya, makanya jangan ngantuk-ngantuk. Sudah dijelaskan kemarin. Baik. Nah, ini udah dijelaskan kemarin. Ana jelaskan ulang. Ini berlanjut. Kalau kemarin ringkasan saja. Ana ulangi, la yukrahu, kata Imam Al-Buhuti, la yukrahu al-qada'u fi 'ashri dzulhijjah. Ini maksudnya ya wajar ya, manusia sekelas imam pun ada salah ngucapin. Mungkin maksudnya itu karena kan nggak boleh, ya, 10 di bulan Dzulhijjah, berarti tanggal 10-nya kalau kita nggak paham boleh puasa, padahal tanggal 10 Dzulhijjah itu nggak boleh puasa. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 8. Kenapa katanya tidak dibenci? Berarti boleh, ya, mubah, hukumnya boleh, ya, mubah itu boleh. Li'annaha, ya, kata Imam Al-Buhuti, karena pada hari-hari tersebut ayyamu ibadatin, merupakan hari-hari ibadah. Sekarang yang sedang kita. Nah, jadi ingat, tadi kan hari apa tadi? Hari Minggu, ya, Ahad. Nah, kan pulang dari sana. Kalau Rijal tahu ya, di sana ada kayak Car Free Day, jalan baru. Anda tuh lewat sana, karena Om Abdillah pengen lewat sana sekalian beli, ada yang mau dibeli buat ini. Anda ingat hadis apa? Hadis yang kemarin Anda jelasin. Itu siapa? Yang datang ke pasar untuk takbir itu 2 sahabat, Ibnu Umar dan Anda pas udah maju nih, ramai banget. Jalan setiap minggu tuh jadi pasar, jalan baru penuh. Nah, oh iya, ini disunahkan nih, harus ngingetin orang-orang takbir. Udah Anda takbir teriak. Sepanjang jalan Anda kan pelan-pelan nih, mobil aja pada ini, soalnya seru kan. Pada makan. Anda lagi puasa tuh. Anda takbir aja. Wow, kenceng. Amatullah ikut takbir juga. Orang-orang sepanjang jalan Anda takbir. Cuman Anda di sana sedih. Kalau di hadis kan ketika 2 sahabat itu pergi ke pasar, kemudian takbir, orang-orang melihat dan mengikuti. Kalau ini melihat dan bengong. Kenapa? Karena bukan biasa, tidak tahu ilmunya. Anak sedih. Anak sambil takbir, aduh sampai sedih banget ya. Ini tugas kita ya. Jadi umat Rasulullah di saat ini adalah fi hajatil masa. Anak ingat nasihat dari guru anak waktu di ini, antum itu sangat dibutuhkan oleh umat. Umat fi hajatil masa. Sangat dibutuhkan. Ya. Antum itu sangat dibutuhkan. Makanya kesabaran antum dalam menuntut ilmu itu sangat berharga. Kenapa? Karena di zaman ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, sayati zamanun, akan datang suatu zaman di mana umatku, kata Rasulullah, itu kagusa, bagian apa? Buih.
saking banyaknya. Tapi sebanyak apapun buih, apa artinya buih? Ketika tertompa menerpa batu karang, udah nggak bisa apa. Banyak terjadi di zaman sekarang. Jadi umat Islam itu banyak di zaman sekarang. Ini sebagaimana yang udah diucapkan Rasulullah jauh-jauh hari, puluhan ribu tahun, ratusan tahun yang lalu. Allah mengatakan demikian, bahwasanya umatku nanti kelak akan jumlahnya banyak, jumlahnya akan begitu banyak. Tapi jumlah itu tidak menjadikan umat Islam itu kuat. Sebagaimana pernah terjadi kan peperangan yang jumlahnya banyak kaum muslimin tapi ternyata malah kalah. Ada kan? Malah kebalikan. Ketika perang Badar yang jumlahnya sedikit kaum muslimin, jumlah orang-orang kafir banyak, ini malah menang. Nah ini, jadi kita sebagai penuntut ilmu, ya, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh, harus menjadi pengingat, terus mengingatkan kepada kaum muslimin. Kasihan mereka. Ya. Terus diingatkan di antara waktu yang cocok kemarin kapan? Selain di pasar? Iya. Jadi ketika nunggu komat masing-masing aja, jangan terlalu kencang, ya. Dia angkat suaranya tapi jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat, orang di sekitar ya. Biasa masing-masing, tak perlu berjamaah seperti itu. Tadinya anak mau nugasin antum nih kayak ke pasar, cuman takut belum kuat mentalnya. Minimal di masjid apa. Nah, kalau antum nggak kayak anak yang anak lakukan tadi, mungkin antum bakal malu nih teriak-teriak sambil Allah. Kalau anak mikirnya buat apa malu? Mereka aja yang bermaksiat, nyanyi-nyanyi, ngamen. Ada yang ngamen banyak itu. Bukan yang jalan-jalan aja, ada yang ngamen. Mereka nggak malu. Masa kita yang mensyiarkan syariat Islam masa harus malu? Cuman yang sedihnya tuh karena ketidaktahuan terhadap syariat Islam ya, umat di zaman ini, mereka nggak tahu bahwasanya ini adalah hari terbaik di dunia. Mereka nggak tahu. Ana sedih. Ini tugas kita harus mengingatkan mereka. Seperti itu. Nah, kita sebagai penuntut ilmu harus ada keinginan untuk mau mendakwahkan. Karena nanti kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa antum gak ngingetin yang lain? Kenapa antum gak mau menyampaikan ilmu yang antum miliki? Itu kan ditanya. Terus ada orang yang lebih bodoh, wah, saya gak mau belajar, gak mau mondok. Kenapa? Takut nanti ditanya sama Allah. Nanti bakal ada pertanyaan lebih parah lagi, kenapa gak belajar? Lebih parah lagi. Jadi orang yang memiliki ilmu itu ancamannya luar biasa. Orang yang tidak mau belajar lebih parah lagi. Jadi kita harus belajar, menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkan. Seperti itu, dan bersabar. Empat hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim: berilmu, beramal, dakwah dan sabar. Kita kembali lihat ke ininya hadis, bukan hadis, ini perkataan Imam Al-Bukhari, la yukrahul qada' li'annaha ayyamu ibadatin, karena hari-hari tersebut merupakan hari ibadah. Falam yukrahil qada'u fiha, maka tidak dibenci ya mengqada puasa pada hari-hari tersebut. Wa ruya an Umar, dan juga diriwayatkan dari Umar, annahu kana yustahabu al-qada fiha. Maksudnya Umar juga ya menganjurkan untuk melakukan qada pada hari-hari tersebut. Wa man kana hajjan, ya, dan bagi orang yang sedang melakukan haji, fayukrahu lahu an yasuma yauma Arafah. Dan dibenci bagi orang yang sedang haji ya, berpuasa pada hari Arafah. Kenapa dibenci? Li'anna akmalal hadi Nabi SAW. Jadi enggak haram, tapi dibenci. Kenapa? Nah, kata Syekh, karena
petunjuk yang paling sempurna adalah petunjuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yasum hadzal yaum, dan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mencontohkan puasanya orang yang sedang haji ketika Rasulullah sedang haji. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah, beliau tidak pernah mencontohkan puasa. Jadi puasa ini dianjurkan bagi orang yang tidak sedang haji saja. Wa inna makana muftiran, ya. Akan tetapi Rasulullah pada hari tersebut, itu di hari Arafah, beliau berbuka, ya, tidak berpuasa. Fafis sahihain, ya. Maka dalam kitab sahihain an umil fadli, ya. Dari Ummi Fadli radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, syakkan nasu fi siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah fa arsaltu ilaihi bi ina'in fihi labanun fashariba. Beliau berkata, orang-orang yang mengadu kepada Rasulullah berkenaan tentang puasanya Rasulullah SAW pada hari Arafah. Jadi ada berita Rasulullah berpuasa di hari Arafah. Fa arsaltu ilaihi, maka aku mengirimkan kepada Rasulullah SAW bi ina'in fi labanin, ya, dengan satu wadah gelas, ya, susu. Fa syariba, maka Rasulullah minum, ya, supaya jelas hukumnya bahwasanya Rasulullah itu tidak sedang puasa. Rasulullah minum. Buktinya Rasulullah minum. Wal hikmatu min dzalik, dan hikmah dari hal tersebut, an yataqawwa ala du'a wa baqiyatil a'mal. Jadi untuk memperkuat pada waktu tersebut, karena orang haji itu kan harus banyak doa, ya. Apalagi di hari Arafah, supaya dia kuat untuk terus berdoa kepada Allah dan melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya. Ketika dia puasa, kadang orang kalau lagi puasa lemas, ya, seperti yang mudah-mudahan yang masih punya qada, ya, masih punya hutang puasa, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengqadanya, ya. Dan mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya dengan keadaan sehat walafiat.